warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, ada tidak kira-kira teman kalian yang hari ini tidak datang di kelompok ini? Hadir semua ya? Iya, alhamdulillah, berarti kita semua masih diberikan kesehatan. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita melakukan tepuk semangat biar kita lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tepuk semangat. Semangat ya. Kalau sudah anak-anakku kelas 1, kalian untuk menyiapkan materi pembelajaran hari ini, materinya adalah matematika. Pelajarannya matematika dengan materi operasi hitung bilangan. Nah, sementara Bu ini akan masuk ke kelas 3 terlebih dahulu. Anak-anakku kelas 3, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, Bu Rini minta silahkan kalian buka bukunya, buku paketnya halaman 96. Ya, dibuka halaman 96. Nah, di sini Bu Rini punya gambar. Coba kalian buka. Kira-kira ini gambar apa? Keledai dan kuda. Nah, iya, ini adalah gambar keledai dan kuda. Kenapa sih Bu Rini kok hari ini membawa gambar ini? Karena hari ini Bu Rini akan membahas cerita tentang keledai dan kuda yang syarat dengan beban. Adapun tujuan pembelajarannya setelah kalian nanti selesai adalah 1. Kalian dapat menyebutkan pesan moral yang ada di dalam cerita tersebut. Yang kedua, kalian bisa menceritakan isi dari cerita tersebut. Nah, anak-anakku, pada pelajaran kemarin kita juga sudah membahas tentang cerita. Kalian sudah belajar menentukan isi ceritanya. Nah, sekarang kita akan mengulas lebih dalam lagi. Tugas kalian nanti, silahkan kalian baca cerita kuda dan keledai yang ada di halaman 96. Cerita dibaca di dalam hati saja. Kalau sudah, nanti Ibu minta kalian untuk berdiskusi dengan teman kalian untuk menentukan pesan moral dan juga isi dari cerita tersebut. Nah, nanti hasil diskusi kalian itu kalian salin di lembaran kertas ini yang Ibu berikan pada salah satu teman kalian ya. Nah, nanti ditulis di situ. Nah, sekarang Bu Rini mau tanya dulu sebelum kalian mengisi jawaban itu. Kalau pesan moral itu berarti perintahnya kalian nanti itu menyebutkan kira-kira apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, kalau isinya berarti nanti kalian menceritakan isi dari cerita itu dari awal sampai akhir, intinya saja, jangan ditulis semua. Nah, silahkan kalian kerjakan. Bu ini akan masuk ke kelas 1 lebih dahulu sambil menunggu kalian selesai. Silahkan.
Sudah siap? Ya. Mana semangatmu? Ini Semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Konsentrasi. Kasih dimulai. Ya. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran kemarin itu Ibu sudah menjelaskan tentang bilangan 1 sampai 10. Kalian juga sudah mengetahui. Sekarang Ibu ingin coba kalian lebih dalam lagi. Kira-kira ini angka berapa? Ayo Mbak Askana, ini nomor berapa sayang? 2. Ini angka berapa? 3. Ini angka berapa? 4. Ini 5. 5. Bagus. 6. 8, 9, 10. Wah, luar biasa sekali. Ternyata kelas 1 sudah bisa membilang 1 sampai 10. Hebat sekali anak-anak Ibu ini. Nah, sekarang hari ini Ibu akan mengajari kalian tentang penjumlahan. Tujuan pembelajaran nanti setelah selesai itu diharapkan 1, kalian sudah bisa melakukan penjumlahan dengan bantuan benda-benda konkret. Yang kedua, nanti kalian bisa melakukan penjumlahan dengan membuat cerita. Lah, sekarang Ibu minta kalian silakan buka halaman 53. Sudah dibuka halaman 53? Sudah. Nah, sekarang sebenarnya Ibu akan menjelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penjumlahan. Penjumlahan itu apa? Penjumlahan itu adalah menambahkan beberapa benda menjadi satu bagian. Nah, sekarang anak-anakku, di halaman 53 di hadapan kalian di sini. Nah, ini di sini ada beberapa benda. Benda itu benda apa? Coba dilihat. Kok, ya bagus. Ini adalah gambar kok. Nah, cara mengisinya bagaimana, Bu? Nah, coba pinjam ya Mbak Iva ya. Nah, cara mengisinya adalah ini 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah kok yang ada di sini kalian ditulis di buku. Berarti ditulis angka 4. Lalu diberi lambang penjumlahan. Kemudian sebelahnya ditulis lagi ada berapa? 2. Berarti 1, 2. Nanti hasilnya dijumlahkan. Pula menjumlahkan hasilnya itu bagaimana? Menjumlahkan hasilnya itu bisa dengan dilakukan dijumlah semuanya, dihitung seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlah kok ada 6. Nah, nanti ditulis di buku tulis kalian. Nah, silahkan dikerjakan lebih dahulu ya. Nah, coba ayo bukunya dibuka Mas Asraf. Dibuka dulu di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini Mbak Iva juga dibuka. Ini Mbak Askara juga dibuka. Silahkan dikerjakan dulu. Nah, sementara kalian mengerjakan, ini akan masuk ke kelas 3. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya setelah ini masuk lagi ke kelas 1. Bagaimana kelas 3? Sudah selesai? Sudah diskusinya? Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan di depan kelas. Ayo, siapa yang akan mempresentasikan di depan kelas? Silakan. Dengan berdiri ya. Dengan berdiri saja. Berdiri. Kuda dan keledai yang syarat dengan kuda. Pernah ada seorang pria yang memelihara
Kemudian untuk pesan moralnya, siapa yang akan membacakan? Mbak Sulfa? Ya, silakan. Orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Yesa sama Mbak Sulfa. Ya, itu tadi tentang isi dan pesan moral yang hendak disampaikan oleh si penulis, yaitu pesannya apa tadi? Apabila ada orang yang minta tolong sama kita, berarti kita harus membantunya, karena suatu saat pun kita akan membutuhkan bantuan dari mereka. Itu adalah pesan moral yang disampaikan oleh si penulis. Nah, sekarang kalau tadi kalian sudah berdiskusi tentang pesan moral dan kalian sudah membacakan isi dari cerita tersebut, Ibu minta kalian untuk membuat cerita bergambar. Dengan tema apa? Temanya bebas, terserah kalian. Nah, sementara itu Ibu akan ke kelas 1 terlebih dahulu. Silakan untuk dikerjakan. Bagaimana kelas 1? Sudah selesai? Sudah. Ya, coba ya kita periksa bersama-sama hasil dari jawaban kalian. Untuk soal nomor 1, coba Mas Asraf. 4, ada 4 kok dan ada 2 kok, berarti jawabannya 6. Bagus. Ayo Mbak Iva, coba nomor 2, ada berapa kok? Ya, di situ ada 3 kok ditambah 4 kok sama dengan 7. Ayo sekarang Mbak Askana nomor 7 coba, nomor 3 coba. Ada berapa? Ada 1 kok ditambah dengan 6 kok, berarti ada 7. Hebat. Ayo Mas Asraf lagi nomor 4 sekarang. 5 ada 5 kok ditambah 3 kok sama dengan 8. Ya, bagus. Yo, yang terakhir sekarang mau Mbak Iva membahaskan? Mbak Iva membahaskan? Mbak Iva, ayo Mbak Iva nomor 5. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Berarti kalian sudah bisa melakukan penjumlahan dengan bantuan benda konkret, yaitu di situ adalah kok. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian bermain peran. Nah, bermain perannya dalam hal apa? Masih dalam penjumlahan, yaitu ada seorang pedagang. Nanti Bu Rini minta Mas Asraf saja yang jadi pedagang ya, karena Mas Asraf laki. Ya. Nah, yang perempuan Mbak Askana sama Mbak Iva nanti yang membeli. Jadi nanti Mas Asraf yang akan tahu kalau pedagang itu, kalau kira-kira Mbak Askana beli segini, Mbak Iva beli segini, jumlahnya nanti ada berapa. Nah, ayo kita bermain peran. Ke sini, ke depan, ayo semuanya ke depan. Ayo, sini. Ya, Mas Asraf jadi penjual, berarti di depan sini, duduk di sini. Ya, bagus. Sini Mbak Iva. Nah, sekarang ceritanya Mas Asraf akan menjual buku sama pulpen. Ayo coba Mbak, mulai dari Mbak Askana dulu ya. Bagaimana bilangnya sama Mas Asraf? Mau beli buku? 1 diambilkan. Mau beli apa lagi? Sama pulpen 1 katanya Mas Asraf. Coba. Ya. Nah, ayo Mbak Ivana mau beli? 1 sama pulpen 1. Iya. Nah, sekarang coba Bu Rini tanya sama Mas Asraf nih sebagai penjual. Kira-kira kalau Mbak Askana beli apa ini?
Pulpen? Pulpen berapa? 1. Mbak Iva beli pulpen? Berapa jumlah pulpen yang terbeli? 2. Ya. Sekarang kalau Mbak Askana beli berapa ini bukunya? Mbak Iva beli berapa? 1. Berarti berapa jumlah buku yang terjual? Ada 2. Nah itu berarti besok kalau kalian sudah dewasa jadi seorang pedagang sudah bisa menghitung jumlah dari buku yang dibeli oleh pembeli, tidak akan pernah mengalami kesalahan. Nah itu permainan hari ini. Berarti kita sudah tahu ya tentang penjumlahan dengan bantuan benda konkret. Sudah, silahkan kalian kembali lagi ke tempat kalian. Ya, terima kasih. Nah, silahkan duduk lagi. Sekarang Bu Rini ingin meminta kalian. Ayo Mas Aslam duduk sayang. Iya, duduknya yang manis. Gimana coba duduk yang manis? Ya, pintar. Iya. Nah, kalau sudah kalian menulis cerita tentang penjumlahan yang barusan kalian lakukan di depan. Menulisnya bagaimana? Nah, kita lihat di halaman 55. Nah, di sini. Nah, ini soal Benny membeli 5 bola tenis meja. Siti juga membeli 5 tenis meja, ya kan? Ini dilihat sayang. Nah, dilihat halaman. Nah, kalau sudah, berapa banyak bola tenis meja yang dibeli oleh Benny dan Siti? Nah, itu nanti kalian ditulis dengan menggunakan nama kalian di buku. Mana bukunya? Nah, buku yang tadi. Nah, ditulis di buku catatan kalian. Yang ini disingkirkan dulu. Nah, ditulis di bawahnya tadi soal yang kalian kerjakan. Iya, ditulis. Iya, di garis biar rapi. Nanti pakainya nama kalian. Boleh nama kalian dengan adik, boleh dengan ayah, boleh bebas namanya. Nah, ini adalah contoh dari cerita penjumlahan yang ini. Nanti namanya pakainya Asraf dengan siapa? Terserah ya. Nah, nanti hasilnya ini dijumlahkan seperti tadi. Iya, sampai sini. Ini diganti namanya Asraf sama siapa? Sama Iva boleh. Ya boleh, enggak apa-apa, tapi namanya yang diganti, angkanya juga terserah mau pakai angkanya. Nah, sini buka sekarang. Ini ganti ya. Satu saja buat cerita bergambarnya dan cara penyelesaiannya. Ya. Lanjutkan. Iya.
Nah, sementara kalian mengerjakan, sudah paham ya mengerjakannya? Murini akan ke kelas 3 dulu ya. Ayo kelas 3 sudah selesai belum? Sudah. Kalau sudah, Murini minta coba dibacakan di depan teman-teman kalian. Ayo kita mulai dari Mbak Anggun. Ayo Mbak Anggun, silakan dibacakan ceritanya. Keras lagi, harus suaranya keras. Nah, terus bukunya. Ya, ini koreksi ya. Beri tepuk tangan buat Mbak Anggun. Ayo sekarang Mbak Zulfa coba dibacakan. Ya, bertepuk tangan buat Mbak Zulfa. Bukunya taruh depan. Ayo sekarang giliran Mbak Yesa. Betul. Beri tepuk tangan buat Mbak Yesa. Nah, kalau demikian berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, untuk tugas akhir Ibu minta kalian mengerjakan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan di sini ya. Oh iya. Bentar. Bagaimana? Sudah siap kelas 3? Silahkan langsung dikerjakan saja sambil Bu Rini akan ke kelas 1 lagi. Bagaimana kelas 1 sudah selesai belum? Ya, ada kesulitan? Tinggal sedikit. Mas Kana sudah? Sudah. Boleh. Coba punya Mas Asraf. Ya, di sini dikasih berapa tambah berapa sama dengan berapa. Ini beli bolanya berapa? 5.
5 berarti ini tulis angka ini lah. Nah, ini beli lagi berapa? Nah, berarti ini 5 dikasih tanda penjumlahan. Tanda penjumlahan bagaimana? Kayak gini. Sama dengan udah belum? Iya. Iya. Ya, sebentar ya. Nah, kalau Mas Asraf sudah, coba sini dibacakan di depan. Bu Rini ingin tahu bagaimana. Ayo, sini Mas Asraf, tidak apa-apa. Yang penting berani, ya. Ayo, sudah dibaca, yang keras. Asraf membeli 5 bola tenis meja. Askana juga membeli 5 bola tenis meja. Berapa banyak bola tenis meja yang dibeli Asraf dan Askana? Ini Mas Asraf. Nah, berarti berapa jumlah seluruh yang dibeli bolanya dari Mas Asraf dan Mbak Askana? Ya, bagus. Beri tepuk tangan buat Mas Asraf. Ayo sekarang Mbak Askana coba ceritanya Mbak Askana bagaimana. Nah, sini saja sayang. Nah, ya dibaca. Yang keras lagi. Mas Asraf duduk sayang. Iya, duduk. Ya, berarti berapa? Nanti dulu sini Bu Rini tanya. Mbak Askana tadi ceritanya beli buku 5 ya? Berapa beli bukunya? 5. Terus Mbak Nada beli 5. Berarti jumlahnya semuanya berapa? 10. Bagus ya. Iya. Sudah. Bagus. Beri tepuk tangan buat Mbak Askana. Nah, sekarang sudah belum? Ayo Mbak, siapa sekarang Mbak Iva? Sudah, ini enggak usah, yang ini enggak usah. Nah, ini dibacakan ceritanya Mbak Iva. Sini di bawah bukunya Mbak Iva. Ya, di bawah. Ayo, diambil bukunya. Ayo. Ini dibaca coba, Bu pengen tahu ceritanya punya Mbak Iva bagaimana? Iva membeli 4. Terus
bagus. Berarti kalian sudah bisa semua. Sekarang Ibu minta yang terakhir adalah mengerjakan soal. Ibu punya soal. Silahkan ini dikerjakan ya. Nah, penjumlahan. Iya. Silahkan. Ya. Enggak usah. Sejumlah soal ini 5. Ini kan soalnya ada 5. Ini soalnya ada 5. Penjumlahan. Ada kok 5 kabin. Iya, 5 saja. Kan akhir Enggak usah banyak-banyak. Iya, penjumlahan tambah-tambahan. Iya. Kelas 5 sudah, kelas 3 sudah selesai? Ya, silahkan kumpulkan sini. Ya, silahkan kalian persiapkan untuk pelajaran berikutnya. Buku yang sudah selesai bisa ditaruh di tas sambil menunggu kelas 1 selesai ya. Ada yang selesai? Udah, punya Mas Asraf udah selesai ya. Duluan. Sambil nunggu yang lain, silakan Mas Asraf bukunya dimasukkan di dalam tas dulu. Semuanya dimasukkan. Iya. Dimasukkan saja ke dalam. Mbak Ipa sudah? Ya. Sekarang tinggal Mbak Askan. Sudah selesai? Sudah. Sekarang silakan dimasukkan dulu bukunya. Tidak apa-apa. Ya. Sekarang sudah dimasukkan bukunya dulu, dimasukkan dulu. Iya, dimasukkan semua ke dalam tas dulu dimasukkan. Nah, sekarang duduk dulu. Kan duduk dulu kalau sudah kalian duduk. Iya, sama. Iya. Kan sudah selesai juga yang kelas 3. Iya loh. Udah ya? Nah, ini dimasukkan dulu. Nah, bukunya enggak boleh pulang dulu kalau belum selesai. Iya. Udah dimasukkan ke dalam tas dulu. Sebelum kita berdoa. Kalau mau pulang berdoa dulu. Ayo, sekarang Mas Asraf duduk dulu ya. Dimasukkan dulu saya. Ya, sekarang duduk dulu ya. Ya, selesai duduk dulu. Ayo Mbak Askana, duduk dulu. Sudah selesai belum? Nah, anak-anakku sekalian, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulannya apa? Untuk kelas 3, kesimpulannya bahwa yang namanya pesan moral itu dalam cerita keledai tadi itu kita disuruh untuk melakukan tolong menolong ya kepada orang membutuhkan bantuan kita. Lah, untuk kelas 1 dengan pembelajaran tadi kalian sudah bisa mengetahui kalau tentang penjumlahan, ininya tadi dulu, tentang penjumlahan
belahan. Nah, penjumlahan tadi itu bisa dengan bantuan dari benda-benda konkret. Nah, sekarang kita mengakhiri kegiatan kali ini dengan berdoa. Silakan berdoa dulu dengan membaca surat Al-Baqarah. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.